Gore pun semakin kuat dan para pengikutnya semakin banyak. Salah satu pengikutnya yang sangat kuat bernama Black Berserker. Dengan armadanya, Gore masih ragu untuk menyerang Asgard, guys. Akhirnya 3 Thor menyusun rencana untuk menyerang Gore. Namun rencana mereka gagal dan kekuatan 3 Thor sangat jauh di bawah kekuatan Gore the God Butcher. Karena memang Gore the God Butcher sudah ribuan tahun membunuh seluruh dewa dan menyerap kekuatan dewa-dewa yang sudah ia kalahkan. Oke guys, kenalin namaku Hijir Friza. Seperti biasa di konten Villain Story, aku akan membahas kisah hidup karakter villain atau karakter penjahat di berbagai film. Villain kali ini sangat menarik karena dia hanyalah makhluk biasa namun berhasil membunuh banyak dewa di alam semesta Thor. Siapa lagi kalau bukan Gore the God Butcher. Belum lanjut, kalau kalian suka dengan kisah hidup karakter film, jangan lupa subscribe, like, and share ya guys. Film Thor Love and Thunder memunculkan karakter villain yang bernama Gore the God Butcher, yang dimana karakter ini diperankan oleh Christian Bale. Gore the God Butcher ini salah satu karakter villain yang sangat kuat guys. Saking kuatnya, 3 Thor dari timeline yang berbeda berkumpul untuk melawan dirinya. Awalnya, Gore the God Butcher ini lahir di planet tanpa nama. Planetnya sangat gersang dan dilanda kelaparan berkepanjangan. Gore termasuk pribadi yang sangat religius. Ia dan masyarakat di planetnya meyakini kalau para dewa akan membantu mereka guys. Gore memiliki seorang istri dan beberapa anak. Keluarganya sangat harmonis meskipun di tengah lingkungan yang sangat kejam. Satu persatu anaknya mati karena tidak bisa survive di planet tersebut. Hingga tersisa anak Gore satu-satunya yang ada di dalam kandungan istrinya. Anak tersebut seorang laki-laki bernama Agar. Ketika Agar beranjak dewasa, Gore mengatakan kepada Agar bahwa keluarganya akan pindah ke sebuah hutan dan tidak akan kelaparan lagi guys. Namun semua itu hanyalah kebohongan Gore, supaya anaknya tetap semangat untuk menjalani hidup. Namun tetap saja anak satu-satunya bernama Agar mati karena kelaparan. Momen tersebut membuat Gore yakin bahwa dewa yang disembahnya selama ini tidak nyata guys. Akhirnya para sesepuh mengusir Gore seorang diri guys. Gore pun berkeliaran tak tentu arah hingga dia bertemu dengan 2 dewa yang sedang bertarung. Dewa tersebut bernama Knull dan satunya dewa berlapis emas. 2 dewa tersebut bertarung di langit hingga dewa berlapis emas pun kalah guys. Dewa berlapis emas itu meminta bantuan kepada Gore. Alih-alih menolongnya, Gore malah marah karena dewa yang seharusnya menolong mereka malah meminta bantuan. Dengan amarahnya, Gore pun membunuh dewa tersebut dengan pedang yang bernama All Black Necro Sword. Ketika Gore membunuh dewa berlapis emas, kekuatan dewa tersebut terserap dan menyatu ke dalam tubuh Gore. Detik itu juga Gore bersumpah untuk membunuh seluruh dewa yang ada guys. Setelah membunuh dewa berlapis emas, Gore memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan kosmos. Selama ribuan tahun, Gore membunuh seluruh dewa yang ia temui, seperti God of Fear dan dewa-dewa lainnya. Hingga ia dijuluki Gore si Dewa Jagal guys. Suatu ketika, ia mendarat ke bumi dan membunuh seluruh dewa Slavia. Kemudian ia bertemu Thor dan mereka pun bertarung sengit hingga berakhir imbang. Thor pun memunculkan sambaran petir dan membuat keduanya pingsan guys. Ketika sadar, Gore langsung melarikan diri menuju sebuah gua. Thor pun mengejar dia hingga mereka pun bertarung untuk kedua kalinya. Dengan kekuatannya, Gore berhasil melumpuhkan Thor dan ia pun menyiksa Thor untuk membocorkan lokasi Asgard berada. Thor menahan siksaan demi siksaan yang diberikan oleh Gore. Thor berharap para Viking akan menemukannya. Beberapa hari kemudian, para Viking menemukan gua tersebut dan menyelamatkan Thor. Ketika ada celah, Thor langsung menyerang Gore dan memotong tangan kanan Gore. Thor pun beranggapan kalau ia berhasil membunuh Gore. Kemudian ribuan tahun pun berlalu, Gore pun semakin kuat dan para pengikutnya semakin banyak. Salah satu pengikutnya yang sangat kuat bernama Black Berserker. Dengan armadanya, Gore masih ragu untuk menyerang Asgard guys. Ia pun beralih ke sebuah tempat suci bernama Kronux. Kronux ini memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan waktu. Gore pun ke tempat tersebut sambil membawa darah dari Dewa Waktu. Dengan darah tersebut, gerbang bisa terbuka dan Gore bisa melakukan perjalanan waktu.
Pertama-tama, ia menuju ke awal alam semesta, guys. Ia bertemu dewa tua dan berhasil membunuh dewa tersebut. Lalu ia menuju ke masa depan, tepatnya di Earth 14412. Di tempat tersebut ia menyerang seluruh dewa dan berhasil memperbudak dewa-dewa yang ia kalahkan untuk menambang planet yang sudah rusak. Planet tersebut diyakini memiliki inti untuk membuat sebuah bom bernama God Bomb. God Bomb memiliki kemampuan untuk memusnahkan dewa di seluruh aliran waktu. Gorr juga menghidupkan istrinya dan putranya bernama Agar dengan kekuatan All Black Symbiote. Ketika putranya terlahir kembali, agaknya Agar menyadari bahwa ayahnya sudah sangat menyimpang, guys. Kemudian di lokasi perbudakan, terlihat Thor yang masih muda. Kelompok Black Berserker kembali ke masa lalu dan menangkap Thor untuk diperbudak. Thor muda menancapkan inti bintang ke dalam God Bomb yang belum selesai. Namun, Thor pun gagal. Ia terpental jauh sampai keluar orbit planet tersebut. Kemudian, Thor muda bertemu dengan dua Thor yang lain, yaitu Thor dari Avenger, kemudian All-Father Thor. All-Father Thor sendiri adalah Thor versi tua yang berada di alam semesta Earth 14412. Akhirnya tiga Thor menyusun rencana untuk menyerang Gorr. Namun rencana mereka gagal dan kekuatan tiga Thor sangat jauh di bawah kekuatan Gorr the God Butcher. Karena memang Gorr the God Butcher sudah ribuan tahun membunuh seluruh dewa dan menyerap kekuatan dewa-dewa yang sudah ia kalahkan. Ketika tiga Thor kalah, Gorr pun tidak terlalu memperdulikannya, guys. Gorr pun fokus untuk mengaktifkan God Bomb yang telah selesai dibuat. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar istrinya menyebut ketiga Thor dewa pelindung, guys. Gorr pun tidak bisa menahan amarahnya dan langsung membunuh istrinya sendiri. Momen tersebut membuat Agar, putra yang disayangi Gorr, membenci Gorr dan membelot mendukung ketiga Thor. Putra Gorr bernama Agar langsung menyerang ayahnya sendiri, namun Gorr tidak tega untuk menyerang Agar, guys. Melihat celah tersebut, Thor langsung menyerang Gorr dan berhasil membunuh Gorr the God Butcher. Namun God Bomb sudah terlanjur aktif. Seluruh dewa di aliran waktu menyalurkan energinya ke dalam tubuh Thor. Dengan kekuatan tersebut, Thor pun menyerap ledakan God Bomb dan akhirnya dewa di seluruh aliran waktu berhasil terselamatkan. Rencana Gorr the God Butcher untuk memusnahkan seluruh dewa telah gagal dan ia pun kalah di tangan Thor si dewa petir. The God Butcher ini memiliki background story yang sangat menyedihkan, guys. Ia hanyalah makhluk biasa yang berubah menjadi jahat karena kekejaman lingkungan planetnya. Namun dari cerita Gorr the God Butcher, kita mendapatkan poin di mana di alam semesta Thor, dewa-dewa yang seharusnya melindungi spesies yang lemah malah memiliki konflik internal dan saling bertarung. Sosok Gorr sendiri menjadi tonggak di mana para dewa yang lalai terhadap tugasnya membuat dewa-dewa yang lain mendapatkan sebuah bencana. Dan bencana dewa tersebut berwujud Gorr the God Butcher. Sebenarnya Gorr the God Butcher sendiri memiliki cerita lanjutannya, guys, di mana ia dibangkitkan oleh dewa yang sangat merepotkan, yaitu Loki. Namun konten kali ini aku berfokus membahas kisah awal kehidupan Gorr the God Butcher. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan cerita Gorr the God Butcher, kalian bisa tulis saja di kolom komentar, guys. Aku akan membuat kisah hidup Gorr selanjutnya. Seperti itulah kisah awal kehidupan Gorr the God Butcher, musuh yang sangat kuat di alam semesta Thor. Jika kalian suka dengan pembahasan kisah hidup karakter film, kalian bisa subscribe, like, and share ya, guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you in the next video and ciao.